Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Jamaah, para hamba Allah, para kekasih Allah, puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Nikmatnya kita terima malam dan siang, pagi dan petang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Amin. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Saudaraku jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari sejenak kita bermohon pada Allah, meminta kepada Allah agar negeri kita segera dipulihkan, dihindarkan dari musibah yang sedang melanda sekarang ini, yaitu musibah COVID-19. Dan kita sekeluarga, kita mengharap jangan sampai tertimpa musibah ini. Mudah-mudahan dengan berakhirnya COVID-19 ini, masjid, kelas-kelas agama dapat kembali berfungsi seperti mana mestinya, insya-Allah. Jamaah yang berbahagia, seperti biasa kita masih membahas kitab iaitu Tanqih Al-Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kita bahas hari ini ialah tentang keutamaan kelebihan zakat. Jamaah yang berbahagia, zakat menunjukkan bahawa pelakunya seorang mukmin yang diwajibkan berzakat tentulah orang yang beriman, orang mukmin yang sejati. Sebab orang munafik tidak akan mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena dia tidak meyakini tentang keutamaan zakat. Dia tidak meyakini tentang fadilah zakat. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Darda dan Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, zakat itu jembatan Islam. Salah satu rukun Islam itu ialah wajib
mengeluarkan zakat, tentu bagi yang mampu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa zakat itu adalah pembersih iman. Maksudnya apa? Membersihkan dari sifat-sifat bakhil, sifat-sifat kikir. Ingat jemaah yang berbahagia, bagi orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis atau syaitan tidak akan senang diam. Bagi mereka yang diberikan harta lebih, iblis suka memasukkan satu penyakit. Penyakit itu disebut penyakit kikir atau penyakit bakhil. Ketika orang sudah terjangkit penyakit bakhil, penyakit kikir, maka dia sudah berat untuk mengeluarkan zakat. Oleh karena itulah Rasulullah bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman seseorang kecuali dia berzakat. Tentu orang yang mampu maksudnya. Orang beriman yang mampu tentang hartanya dan cukup nisab dan haulnya, tapi dia tidak mengeluarkan zakat, maka keimanannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman seseorang kecuali dengan zakat, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak berzakat. Nauzubillah. Artinya, seseorang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, maka pengakuannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat At-Tabrani, Abu Nuaim dan Khatib, Nabi bersabda, jagalah harta benda kalian dengan berzakat. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan siapkan doa untuk musibah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jagalah harta yang kita miliki itu dengan mengeluarkan zakatnya. Bila cukup nisabnya, kiraannya, haulnya, masanya, cukup, keluarkan. Nah, apabila kita mengeluarkan zakat harta, maka harta kita yang ada sama kita itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang yang sakit, bersedekahlah. Karena sedekah itu obat bagi orang-orang dalam keadaan sakit. Jadi kalau kita sakit, maka jadikanlah sedekah sebagai obatnya. Karena Allah Maha Penyembuh. Cuma ketika kita bersedekah, ya, setelah kita bersedekah, kita mohon pada Allah, ya Allah, dengan sedekah yang aku berikan ini, aku mohon sembuhkanlah penyakit aku. Ya, dan siapkan doa ketika tertimpa musibah. Sekarang jamaah berbahagia, negeri kita dalam keadaan musibah COVID-19, maka perbanyak doa. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, ada sebuah hadis yang panjang, ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Hadis riwayat Muslim tentang dosa orang yang menolak membayar zakat. Ingat bahawa membayar zakat merupakan salah satu rukun Islam. Menolak membayarnya berarti menolak syariat Islam. Jadi ketika diberikan kemampuan oleh Allah rezeki, cukup nisabnya, hitungannya, kadarnya, tapi dia tidak mau keluarkan zakat, berarti
dia telah menolak syariat Islam yang telah diwajibkan kepadanya. Saudaraku yang berbahagia, setiap penolakan terhadap syariat Islam akan mendapatkan siksa yang sangat pedih nanti di akhirat. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dalam sebuah hadis yang panjang, hadis riwayat Muslim, mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempunyai emas dan perak, tetapi ia tidak mau membayar zakatnya, cukup ukuran kadar emasnya, cukup kadar peraknya, tapi karena dia bersifat bakhil tidak mau keluarkan zakat, maka pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika atau gosokan dari api yang dinyalakan dari neraka. Dibuatkan setrika atau iron. Setrika itu dari apa? Dari api neraka. Bayangkan panasnya. Lalu disetrika perut orang itu. Na'udzubillah. Disetrika perutnya, disetrika dahi dan punggungnya. Na'udzubillah. Setiap disetrika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali. Bila kurang panas, dipanaskan lagi. Kurang panas, dipanaskan kembali. Lalu disetrikakan lagi kepada orang itu. Ya. Dari perutnya, dahinya, keningnya. Ya. Setiap hari. Setiap hari. Padahal sehari di akhirat setara dengan 50 tahun di dunia. Dalam hadis ini. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Baik. Sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Lalu diputuskan. Setelah itu baru ia diputuskan sama ada jalan keluarnya, mungkin ke surga, atau mungkin juga kembali ke neraka. Kemudian ditanyakan kepada beliau. Rasulullah bertanya, menceritakan hadis ini, ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana dengan unta? Mungkin ada yang ternak unta. Rasulullah menjawab, begitu pula unta. Jika pemiliknya tidak membayarkan zakatnya, di antara zakatnya adalah membayar sedekah dengan susu yang diperah darinya pada hari ketika ia mendatangi air untuk meminumnya. Maka pada hari kiamat kelak, orang yang tidak mengeluarkan zakat unta, maka orang itu akan ditelentangkan di tanah yang rendah, iaitu di tempat yang rata, agar apa? Agar dia diinjak-injak, dipijak-pijak oleh unta-unta yang paling besar dan gemuk-gemuk, serta anak-anak unta yang kecil. Jadi banyak unta yang akan memijak-mijak orang yang punya unta tapi tidak mengeluarkan zakat untanya. Nanti di akhirat, unta-unta yang besar, unta-unta yang gemuk, dari yang besar sampai yang kecil, memijak-mijak orang ini. Semuanya memijak-ijak dengan kukunya serta menggigit dengan giginya yang tajam. Setiap yang pertama lewat, datang pula yang lain menginjak-injaknya. Demikianlah hal itu berlangsung setiap hari hingga perkaranya selesai diadili. Satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ya. Jadi satu hari di sana ya, sama dengan 50.000 tahun di dunia. Ya. Setelah itu, barulah setelah diadili, diputuskan sama ada dia masuk surga atau masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sapi atau kambing atau lembu? Maka Rasul menjawab, ya,
Begitu juga dengan pemilik sapi dan kambing yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Niscaya pada hari kiamat kelak, ia akan ditelentangkan di suatu tempat yang rata supaya diinjak-injak oleh sapi dan kambing dengan kuku-kukunya yang tajam, dan juga orang itu akan ditanduk oleh kambing dengan tanduk-tanduk kambing yang tajam. Baik tanduknya bengkok atau kambing tak bertanduk. Maka bila gerombongan kambing pertama lalu memijak-mijaknya, maka masuk lagi rombongan yang selanjutnya. Begitulah. Sehingga diputuskan perkaranya. Satu hari di akhirat sama dengan 50,000 tahun di dunia. Setelah itu baru dilihat, diputuskan sama ada orang ini ahli surga atau ahli neraka. Jamaah yang berbahagia. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang agung. Allah menghubungkan zakat dengan solat dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Adapun menolak zakat merupakan dosa besar yang mana Allah SWT mengancam, Rasul pun mengancam orang yang enggan mengeluarkan zakat ini dengan azab yang sangat pedih. Jadi jemaah yang berbahagia, menolak untuk membayar zakat termasuk salah satu dosa besar. Jadi kalau kita diberikan kemampuan rezeki oleh Allah, keluarkan zakat. Kalau kita cukup nisab dan haulnya tidak mengeluarkan zakat, berarti kita pertama menolak syariat Islam yang telah diwajibkan pada kita. Yang kedua, pelakunya dosa besar. Yang ketiga, siksanya sangat pedih di akhirat kelak. Jamaah berbahagia. Kalau kita perhatikan Quran, hampir semua perintah zakat itu digandeng dengan perintah solat. Aqimis solah wa atu zakah. Aqimis solah wa atu zakah. Dirikan solat, keluarkan zakat. Ibnu Abbas berkata, ada 3 ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang turunnya bergandeng atau kembar, yang tak boleh dipisahkan antara satu dengan lainnya. Artinya perintah ini 2. Satu dikerjakan, satu tidak, maka ini ditolak. Atau yang satu dikerjakan, satu tidak, yang lain ditolak. Artinya perintah ini tak boleh dipisahkan. Pertama, perintah dalam Quran yang mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat pada Rasul. Kalau ada orang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka ketaatannya pada Allah ditolak. Dia percaya Quran tapi tidak percaya hadis, ditolak. Atau sebaliknya, orang itu percaya kepada Rasul tapi tidak percaya pada Allah. Taat pada Rasul, mana-mana sunnah, pakaian sunnah, pakai sorban, makan 3 jari sunnah, tapi tidak solat, sama aja bohong. Jadi tak boleh pisah. Taat pada Allah mesti taat pada Rasul, tak boleh dipisah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat mengatakan anis kurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kalau ada anak, seorang anak bersyukur pada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, tapi tidak taat kepada orang tua, tidak patuh kepada kedua orang tua, maka ketaatannya kepada Allah ditolak. Ridha Allah
fi ridha walidain wa sukhtillah fi sukhti walidain. Bahawa ridha Allah tergantung ridha orang tua dan murka Allah pun tergantung murka orang tua. Jadi seseorang yang taat kepada Allah, bersyukur pada Allah, tapi tidak taat kepada kedua orang tuanya, tidak bersyukur kepada orang tuanya, maka ketaatannya ditolak. Sebaliknya, saudaraku, seorang anak memang dia soleh, memang dia soleha, dia baik dengan mak bapak, dia berbakti kepada mak bapak, tapi tidak taat kepada Allah, tidak tunduk pada perintah Allah, sebaliknya bermaksiat kepada Allah, maka ketaatan, kebaikannya kepada kedua orang tua tidak ada nilai ibadah sama sekali. Summa na'udzubillah. Artinya, tidak dapat dipisahkan antara ketaatan seseorang kepada Allah dengan kepatuhannya kepada kedua orang tua. Yang ketiga, ini tajuk perbincangan kita. Aqimis solah wa atuz zakah. Aqimis solah wa atuz zakah. Dirikan solat. Dirikan solat, keluarkan zakat. Dirikan solat, keluarkan zakat. Artinya, apabila seseorang itu mendirikan solat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat, solatnya sah, tapi tidak diterima Allah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, asyara nafarin la yuqbalu salatuhum. Ada 10 golongan mereka yang mendirikan solat, tetapi solatnya tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah. Di antaranya apa? Wasani, yang kedua, warajulun yusalli wala yu'addi zakatahu. Seseorang yang mendirikan solat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ada orang solat rajin, 5 waktu dia tak tinggalkan. Sementara dia diberikan kelebihan rezeki, cukup nisab, cukup haulnya. Memang dia yang tak keluarkan zakat kerana penyakit bakhil. Dan ini salah satu senjata iblis dimasukkan kepada orang-orang yang kaya. Dia solat tak tinggal, tapi dia tidak mau keluarkan zakat. Solatnya sah, secara fikih sah, tapi Allah tidak menerima. Kenapa? Karena dia menolak syariat Islam, salah satu syariat Islam. Sebaliknya, seseorang yang mengeluarkan zakat, dia keluarkan zakatnya, tetapi tidak solat. Zakatnya sah, tapi tidak ada nilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah solat. Iza saluhat, saluhat sairu amalu. Wa iza fasadat, fasadat sairu amalu. Yang pertama Allah tanya di akhirat itu solat. Kalau solatnya diterima, yang lain diterima. Kalau solatnya ditolak, yang lain ditolak. Bagaimana solatnya mau diterima? Dia tak solat. Jadi seseorang yang mengeluarkan zakat, tapi tidak solat, maka zakatnya sah, tapi tidak ada nilai pahala di sisi Allah. La hazi fil Islam liman tarkus solah. Tidak ada bahagian dalam Islam kalau dia meninggalkan solat. Oleh sebab itu jamaah yang berbahagia dikatakan solat itu adalah cahaya, sebagaimana dalam hadis dikatakan solat adalah penyebab bersinarnya pengetahuan. Ibnu Mas'ud mengatakan kami diperintah untuk mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Jadi solat itu sebagai cahaya bagi seorang Muslim. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, kami diperintah untuk mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Siapa saja yang tidak berzakat, kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, berarti tidak ada solat baginya. Seperti mana yang telah saya sampaikan tadi. Dalam sebuah riwayat, ya, Muslim mengatakan, disebutkan, siapa saja yang mendirikan solat
dan tidak membayar zakat atau mengeluarkan zakat, maka dia bukan seorang Muslim sesungguhnya dan tidak guna amalnya. Jadi, seseorang Muslim yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, ya, siapapun, ya, dikatakan dalam hadis Muslim ini, siapa saja yang mendirikan solat dan tidak mau membayarkan zakatnya, maka dia bukan seorang Muslim yang sesungguhnya dan tidak ada guna amal kebaikan yang lainnya. Jadi, mari kita minta pada Allah petunjuk, hidayah, rahmat Allah. Ketika Allah berikan kita kemampuan rezeki, cukup nisabnya, cukup haulnya, singkirkan sifat bakhil ini. Singkirkan sifat kikir itu, karena itu bisikan-bisikan iblis. Keluarkan, jangan sayang. Jangan sampai harta yang kita kumpulkan, harta yang kita cari dengan penat lelahnya, dengan bersusah payahnya, tapi harta itulah yang akhirnya mengazab kita di akhirat nanti. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jemaah berbahagia, pesan Rasulullah lagi, sucikanlah harta-harta kalian, ya, dengan berzakat. Siapa saja, kata Nabi, yang terkena kewajiban zakat, lalu dia tidak mau mengeluarkannya, menyerahkannya, maka dia dalam neraka. Siapa saja, tak kira lah. Siapa saja yang Allah berikan rezeki, cukup nisabnya, cukup haulnya, kalau nak pakai haul, masa, tapi dia tidak mau keluarkan zakat kerana bakhil, maka bersiaplah untuk masuk neraka. Dalam sebuah wasiat Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi mengatakan apa? Di pintu surga tertulis, anti muharramatun min kulli bakhil. Aku diharamkan masuk surga. Siapapun diharamkan masuk lewat pintu ini. Artinya masuk surga. Setiap orang yang bakhil. Dan orang yang bakhil itu tidak akan mau mengeluarkan zakat. Sayang dengan hartanya. Sekali lagi, jangan gara-gara harta kita diazab di akhirat kelak. Semua na'udzubillah. Dalam hadis yang lain dikatakan, tidak ada kebaikan dalam harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ketika kita diberikan rezeki lebih, cukup nisabnya, keluarkan zakat. Kalau kita tak mau keluarkan, maka hilang berkah rezeki kita. Hilang berkah rezeki kita. Semana auzubillah. Sekali lagi, jangan harta ini yang membuat kita masuk neraka. Mestinya harta ini yang mengantarkan kita ke surga, jamaah yang berbahagia. Dalam hadis yang lain dikatakan apa? Siapa saja yang menahan zakat, maka Allah akan menahan pula keterjagaan hartanya. Artinya apa? Siapa yang menahan zakat, dia wajib zakat tapi dia tahan, maka Allah tidak akan menjaga hartanya. Musibah akan datang silih berganti. Mungkin aksiden, kereta aksiden, atau dia kecurian, atau terbakar. Jemaah yang berbahagia, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah membimbing kita, memberi kita hidayah agar kita tidak menjadi orang yang bakhil. Bab orang yang bakhil ini, ingat jemaah yang berbahagia, diharamkan masuk surga. Dan orang yang bakhil itu
Di antaranya adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, pertama, dia mendapat dosa besar. Yang kedua, dia diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih dan tempatnya di neraka. Dan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ini, solatnya ditolak dan tidak ada kebaikan buat dirinya. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang Allah lebihkan rezekinya, jangan berfikir panjang lagi. Keluarkan zakat dengan segera. Semoga Allah bimbing kita, tuntun kita selalu menjadi hamba yang soleh dan soleha, menjadi muslim yang sejati. Allah berikan kemampuan rezeki pada kita, kita segera keluarkan zakat. Insya Allah berkah dalam harta kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.